Allah Al-Hadi adalah Allah yang maha memberi petunjuk kepada semua makhluknya, lebih-lebih kepada makhluk yang paling mulia yaitu manusia. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Kepada manusia Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melalui fitrah yang ada di dalam hati manusia. Karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa dan penyempurnaannya, Allah telah memberikan ilham kepada manusia perbuatan buruk dan juga telah mengilhamkan kepada manusia perbuatan baik atau takwa. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Bukan berarti Allah mengajari berbuat buruk kepada manusia. Makna dari ayat itu. Makna dari ayat itu adalah manusia saat melakukan perbuatan tercela, dia tahu kalau itu tercela. Manusia ketika melakukan perbuatan baik, dia tahu itu adalah perbuatan yang baik. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Lihat, kalau kita pergi ke satu mall, ingin membeli sesuatu, seringkali kita lihat di dalam setiap produk itu ada chip yang ditempelkan. Untuk apa itu? Sebagai petunjuk bagi barang ini. Ketika ada orang membeli barang, mengambil barang, kemudian keluar, sebelum membayar pasti akan bunyi suara itu. Dan sangat sensitif. Begitulah ciptaan manusia. Karena itu Allah memberikan hidayah kepada kita berupa pengetahuan. Kalau perbuatan buruk itu buruk, perbuatan baik itu baik. Kita lebih sensitif daripada benda buatan manusia tadi. Karenanya setiap kali kita berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, degup jantung kita pun berbeda. Muka kita pun berbeda. Ada rasa sempit, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Mungkin wajah kita akan memerah. Tetapi di saat kita berbuat baik, kita merasakan ketenangan. Kita merasakan kebahagiaan. Lihat ketika kita mendatangi dan berjalan bersama istri kita, tanpa ada rasa malu, kita gandeng dia. Tapi ketika kita melakukan kemaksiatan, ada yang melakukan perselingkuhan, dia akan melakukan itu secara tersembunyi. Kenapa demikian? Karena dia tahu itu adalah perbuatan buruk. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Jika fitrah kita lemah disebabkan dosa-dosa kita, jika fitrah kita suaranya tidak lagi nyaring disebabkan oleh kesalahan-kesalahan kita, Allah memberikan kita hidayah yang lain agar kita berada tetap di jalur yang benar. Apa yang Allah berikan kepada kita? Yaitu adalah alam semesta. Di mana alam semesta ini adalah Al-Quran yang sedang berbicara. Al-Quran yang sedang berbicara kepada kita tentang keagungan dan kebesaran Allah. Melalui alam semesta kita mendengarkan tasbih. Karena itu dalam Al-Quran kita sering mendengarkan Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Perhatikanlah langit dan bumi. Sesungguhnya ayat-ayatku kata Allah, bukti-buktiku tidak akan pernah membuat beriman orang-orang yang enggan beriman. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Jika alam semesta ini juga belum membuat kita berada di jalan yang benar, lihat cinta Allah, lihat sayang Allah. Allah telah memberikan hidayah kepada kita Al-Quran. Al-Quran adalah semesta yang sedang berbicara. Sedangkan semesta adalah Al-Quran yang sedang diam. Sedangkan Rasulullah adalah Al-Quran yang sedang berjalan. Sahabat-sahabatku di dalam kebaikan, Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bayangkan jika kita membeli satu alat yang canggih yang harganya mungkin 200 juta. Kita beli karena belum ada di negara kita melalui online. Ya, karena kita beli dari negara yang lain. Karena ini barang baru, kita belum tahu bagaimana cara penggunaannya. Lalu kemudian barang itu dikirim. Setelah kita buka, ternyata barangnya ada, tetapi ada yang satu yang kurang. Yaitu buku petunjuk pemakaiannya, penggunaannya, serta pemeliharaannya. Barang seharga 200 juta. Barang yang sangat mahal. Kalau kita langsung gunakan, mungkin akan terjadi kerusakan dan kesalahan. Dan kita membuang uang 200 juta. Kita tidak akan mungkin menggunakannya atau mencoba-cobanya sebelum buku petunjuknya datang.
sebelum dikirim buku petunjuknya. Kenapa demikian? Karena barang ini sangat mahal, sangat sensitif, sehingga kita menunda untuk menggunakannya khawatir terjadi kerusakan. Dan bukankah manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mahal? Bukankah manusia itu makhluk yang paling mulia? Lalu bagaimana mungkin kita berani menjalani kehidupan padahal kita belum membaca petunjuk-petunjuk Allah? Di dalam Al-Quran banyak cara-cara Allah ingin memberikan petunjuk kepada kita. Allah memberikan kepada kita cara pandang bagaimana melihat dunia supaya tidak tertipu. Bagaimana melihat kemiskinan. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana melihat musibah. Bagaimana melihat kedudukan. Itu yang diberikan oleh Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu kaya dengan cara pandang. Kaya dengan paradigma. Kata para ahli, jika benar cara pandangnya, akan benar perasaannya. Jika benar cara melihatnya, maka akan benar juga kelakuannya. Kebanyakan kita menjadi terperdaya dalam kehidupan dunia ini, menjadi tertipu dalam kehidupan dunia ini, bahkan ada yang menjadi putus asa disebabkan musibah yang dia timpa, disebabkan oleh cara pandang dalam melihat musibah. Kalau dia kaya dan terperdaya, cara pandang di dalam melihat kekayaan yang salah, dan Al-Quran memberikan kepada kita cara pandang yang benar. Jika yang kita yakini benar, maka perasaan kita akan benar. Jika perasaannya benar, kelakuan kita benar. Makanya mengapa Al-Quran didulukan di dalam surah Ar-Rahman sebelum penciptaan manusia. Ar-Rahman, alam Al-Quran, mengajarkan Quran, khalaqal insan, menciptakan manusia. Mengapa kok Quran didahulukan mengajarkan Quran, baru penciptaan manusia? Itu bukan bicara urutan, tetapi itu berbicara tentang pentingnya sesuatu. Seakan-akan tanpa Al-Quran, sia-sialah kehadiran manusia.